Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanatul Ula dari Prodi Manajemen Dakwah NIM 022 akan menjawab soal UTS dari Bu Rohanah, yaitu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Soal pertama, mengapa diperlukan metodologi ketika seseorang mengkaji Islam? Jawabannya, metodologi merupakan alat penting bagi siapapun yang ingin mengkaji Islam secara serius dan mendalam. Dengan menggunakan metodologi, kita dapat terhindar dari penafsiran yang tidak jelas atau yang keliru. Yang kedua, memahami konteks dan makna ayat-ayat Al-Quran dengan benar, serta mengembangkan pemahaman Islam yang dinamis dan relevan dengan kehidupan masa kini. Jadi kita nanti kalau mengkaji Islam itu sangat perlu apa yang namanya metodologi. Karena nanti kita kalau tidak menggunakan metodologi akan keliru dalam penafsiran Al-Quran, pemahaman makna dan konteks Al-Quran dan hadis, dan kita kurang mengembangkan pemahaman Islam sekarang kan kurang lah, masa kini kan sangat kurang. Jadi kita membutuhkan metodologi untuk mengkaji Islam tersebut. Yang kedua, soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi agama sebagai kreativitas dan contohnya. Agama bukan hanya tentang ritual dan dogma, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas manusia, nilai-nilai spiritual, kisah-kisah inspiratif, dan keindahan yang diajarkan agama dapat menjadi sumber inspirasi dari para seniman, ilmuwan, dan pencipta dalam berbagai bidang. Dengan memadukan kreativitas dan nilai-nilai agama, manusia dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan kemajuan peradaban. Contohnya seperti apa ya? Contoh fungsi agama sebagai kreativitas dan contohnya itu musik religi seperti zikir, sholawat, dan lagu-lagu rohani. Yang kedua, tari. Kan di zaman Rasulullah dulu kan ada tari sufi gitu kan. Dan di zaman sekarang ada tari tradisional yang sering mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Yang ketiga, contohnya itu kaligrafi. Kaligrafi Islam adalah seni meliputi tulisan Arab dengan indah dan dekoratif, sehingga kaligrafi sering dijumpai dan ditempelkan di masjid, ditaruh di mushaf, dan ditaruh di tempat-tempat yang sering dijumpai orang muslim. Yang ketiga, arsitektur tentang masjid, kubah menara, kubah masjid, dan lainnya. Yang ketiga, sastra, seperti syair-syair sufi, hikayat-hikayat, dan yang terakhir fashion, busana muslim yang dimodif dan kreativitas menunjukkan bagaimana agama dapat dipadukan dengan tren fashion yang modern. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antara Islam normatif dan Islam historisitas.
yaitu hubungan keduanya sangat tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Islam normativitas memberikan landasan normatif bagi pemahaman Islam historis. Sedangkan Islam historis memberikan konteks bagi pemahaman Islam normatif. Islam normatif tanpa Islam historis akan menjadi abstrak dan teoristis tanpa landasan yang kokoh dalam realitas sejarah. Islam historis tanpa Islam normatif akan menjadi fragmentaris dan tidak terarah, tanpa paduan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang abadi. Contoh integrasi keduanya dalam memahami hukum Islam, Islam normatif memahami teks hukum tidak lengkap tanpa memahami konteks sejarah dari Islam historis tersebut. Dan dalam mempelajari sejarah tasawuf, Islam historis membantu memahami perkembangan ide-ide dan praktik tasawuf dalam Islam normatif dari waktu ke waktu. Dari menafsirkan Al-Quran, Islam normatif harus mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya di mana Al-Quran diturunkan. Jadi, Islam normatif dan Islam historis adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam memahami agama Islam. Keduanya saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan dengan kehidupan manusia di semua zaman. Yang soal terakhir yaitu jelaskan praktik moderasi beragama pada masa Rasulullah SAW. Praktik moderasi beragama pada masa Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam mengamalkan moderasi beragama. Beliau menunjukkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan terhadap beragama. Itu dicontohkan dalam toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Contohnya dalam Piagam Madinah, disusun Rasulullah memastikan hak-hak minoritas terlindungi seperti kaum Yahudi, Nasrani. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kepala negara termasuk pemimpin non-muslim. Yang kedua, pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif tidak pernah memaksa keyakinan kepada orang lain. Rasulullah selalu menggunakan pendekatan persuasif dan dialog dalam menyampaikan dakwahnya. Contohnya, Rasulullah menunjukkan sikap hormat dan menghargai pendapat mereka. Dan beliau juga membuka pintu diskusi dan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertanya dan menyampaikan argumen mereka. Yang ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Beliau tidak menganjurkan untuk hidup zuhud dan meninggalkan dunia sepenuhnya. Tetapi juga tidak mengajarkan untuk mengejar kesenangan duniawi secara berlebihan. Contohnya, Rasulullah bekerja keras untuk mencari nafkah. Namun, beliau juga selalu menyempatkan waktu untuk beribadah dan beramal soleh. Beliau juga mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana, tidak foya-foya. Yang terakhir, kasih sayang dan kepedulian.
Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, kepedulian terhadap semua makhluk hidup. Contohnya, Rasulullah SAW sering mengunjungi orang sakit, memberikan makanan kepada orang miskin, dan membantu anak yatim piatu. Beliau juga mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Jadi, pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama yang seimbang, toleran, dan penuh kasih sayang, yaitu dengan meneladani Rasulullah, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Sekian dari soal burohanah yang saya bisa sampaikan dan saya bisa jawab. Mohon maaf kalau ada kurang jawaban yang kurang diminati. Kalau kurang setuju dengan jawaban saya, bisa berkomentar di YouTube ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.